Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini renungan kita tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-8 ya. Ayub pasal yang ke-8, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, judul di Alkitab kertas saya adalah Bildad membela keadilan hukuman Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah Bildad orang Sua, berapa lama lagikah engkau akan berbicara begitu, dan perkataanmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Bapak Ibu sekalian, kalau membaca kitab Ayub nih ya, membaca kitab Ayub, kita mesti sedikit berhati-hati. Karena ada pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, itu merupakan pendapat pribadi yang tidak alkitabiah. Nah, saya selalu mengatakan begini, bahwa firman Tuhan itu harus di-compare juga dengan firman Tuhan yang lain. Dan firman Tuhan itu tidak boleh keluar dari apa yang ditulis di kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, ada hal yang benar. Di ayat yang ketiga dikatakan, masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran. Itu 100% betul semuanya, ya, tidak ada kesalahan. Sebab Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan pula yang berjanji yang akan menggenapi dan menepati apa yang difirmankannya. Tuhan itu konsisten dan Tuhan itu konsekuen dengan apa yang diucapkan. Contohnya, Tuhan sudah menetapkan bahwa Abraham dan keturunannya akan diberkati. Dan Tuhan pula yang sama yang berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, itu juga disebut keturunan Abraham. Maka setiap kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Dan percayalah, apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan tidak akan membelokkannya. Cepat atau lambat, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menggenapi janji-janjinya kepada setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Dan Tuhan tidak mungkin membengkokkan atau mengingkari apa yang sudah difirmankannya. Nah, kembali kepada soal yang pribadi yang bernama Bildad orang Sua itu. Nah, Bildad itu kemudian dia marah kepada Ayub, di mana Ayub menyatakan dirinya begini, bahwa aku ini tidak bersalah. Ya, enggak gampang Bapak Ibu sekalian kita bisa ketemu dengan orang yang menyatakan dirinya aku tidak bersalah, ya. Dan di awal kitab Ayub, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah hambaku yang setia, yang saleh, yang jujur, yang hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub, waktu dia mengalami hal yang tidak baik, ya, Ayub tidak tahu behind the scene. Ayub tidak ngerti, tidak paham bahwa sudah terjadi dialog antara iblis dengan Tuhan. Itu Ayub yang tidak tahu, ya. Dan kemudian juga Bildad dan teman-teman Ayub yang lain juga nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar itu. Ya, jadi Bildad itu dia berpendapat, ya, ini pendapat pribadi dari Bildad, bahwa Tuhan tidak mungkin bersifat tidak adil. Dalam hal ini benar, ya. Dan Tuhan Allah tidak mungkin mengizinkan orang benar mengalami penderitaan. Nah, ini yang salah. Ya kan? Sekali lagi,
Bildad punya pendapat bahwa Tuhan tidak mungkin bersifat tidak adil. Itu benar, karena Tuhan itu adil, ya. Tapi yang salah adalah bahwa tidak mungkin Tuhan mengizinkan orang benar mengalami penderitaan. Ini yang nggak benar, ya. Maka itu di sini saya selalu mengajarkan kepada banyak orang berulang-ulang bahwa yang namanya penderitaan, kesukaran, ya, itu bukan tanda bahwa orang yang mengalaminya itu tidak rohani. Ya, sekali lagi, tidak semua orang yang mengalami penderitaan atau kesukaran itu karena orang itu tidak rohani atau orang itu sedang berbuat dosa. Tapi ya, orang yang berbuat dosa, orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, percayalah, ya, cepat atau lambat, kalau hari ini dia nggak menderita, dia akan mengalami penderitaan. Ya, kadang-kadang masalah, penderitaan, kesukaran Tuhan izinkan, ya. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kesukaran, penderitaan, kesulitan, masalah yang dihadapi oleh kita tidak pernah Tuhan izinkan itu melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha hadir, Tuhan Allah yang maha tahu, dan dia tahu kemampuan setiap anak-anaknya. Ya, seringkali saya kalau melihat orang-orang yang cinta Tuhan, anak-anak Tuhan, kemudian mengalami sesuatu yang tidak baik, saya itu berkata dalam diri sendiri, aduh, kalau aku itu mengalami seperti orang itu, ya, mungkin aku nggak kuat, ya kan? Tapi aku kagum loh, orang itu mengalami hal yang buruk, hal yang seperti itu, dia tetap kuat. Maka itu adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tahu akan kemampuan setiap anak-anaknya. Seperti kalau kita yang sudah punya anak, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita masih kecil, ya, dia bisa ngangkatnya cuma mungkin 1-2 kilo, nggak mungkin kita suruh anak kita yang masih kecil untuk mengangkat beras 1 karung yang mungkin beratnya sekitar 20 kilo atau lebih, ya. Kalau kita manusia dunia aja tahu bahwa anak-anak kita kemampuannya seperti apa, lebih-lebih Tuhan Allah yang kita kenal sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih, ya. Nah, kembali kepada Bildad, bahwa Bildad itu berpendapat bahwa orang mengalami penderitaan itu akibat perbuatan dosanya sendiri, itu tidak 100% benar, ya. Sekali lagi, tidak 100% benar. Misalnya, ya, ini di Indonesia nih, di Indonesia, ya. Kalau ada seorang wanita lagi marah nih, ya kan, kepada pria, dia bilang begini, dasar semua laki-laki itu brengsek, ya kan? Itu kan nggak benar. Semua laki-laki itu brengsek, nggak benar, ya kan? Buktinya di sini ada laki-laki sejati, itu namanya Wempi Purnawan dengan brewoknya, ya kan? Dia kan nggak brengsek, dia adalah seorang pria yang sejati, luar biasa. Apalagi saya yang gundul ini, ya kan? Dulu brengsek, tapi sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang berkata 100%, ya kan? Semua orang yang menderita itu karena akibat daripada dosanya. Oh, tidak, ya. Jadi kita gereja ini dengan tegas menyatakan menolak pendapat seperti itu, ya. Nah, kembali kepada ini Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Bildad ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Itu harus kita install di dalam pikiran dan hati kita, kuat-kuat dan dalam-dalam, bahwa kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita, tidak mungkin Bapa itu mengorbankan anaknya yang bernama Yesus untuk mati di atas kayu salib. Ngapain?
Yesus mati di atas kayu salib. Itu Yesus mati di atas kayu salib karena bukti cinta kasih Allah Bapa, Allah Anak yang bernama Yesus kepada kita. Dia mati secara terkutuk, Yesus mati secara terhina agar supaya kita ini loh, Bapak Ibu sekalian, yang dicintai oleh Tuhan, yang hina menjadi mulia, yang terkutuk menjadi hidupnya diberkati oleh Tuhan. Maka itu jangan pernah percaya dengan tuduhan-tuduhan di dalam pikiran kita maupun hati kita yang dilancarkan oleh panah api si jahat. Ya kan? Kamu itu brengsek, kamu itu tidak dicintai oleh Tuhan, kamu itu bukan suatu pribadi yang layak di hadapan Tuhan, kamu itu tidak dipilih oleh Tuhan. Tolak semua itu. Tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Dia tidak pandang kita dari suku apa. Dia tidak pandang warna kulit kita. Dia tidak pandang kita berpendidikan apa. Dia tidak pandang kita tinggal di mana. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Maaf Bapak Ibu sekalian, otak kita ya itu besarnya cuma sekepalan tangan ya. Kecil banget. Karena otak kita begitu kecil, kita sering kali tidak memahami Tuhan yang maha besar. Dan kalau kita tidak memahami, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai kita tidak berpedoman kepada Alkitab. Sebab di Alkitablah kita dapat mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Dan Tuhan dengan tegas berkata bahwa Dia adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Titik ya. Dan Tuhan adalah kasih. Kasih yang di situ ditulis adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Artinya Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak sama dengan dunia. Dunia itu menerima kita karena ada apanya. Ya kan? Ada apanya. Oh, karena kamu terhormat, karena kamu orang berpendidikan tinggi, karena kamu baik sama aku, maka aku mengasihi kamu. Itu dunia, Bapak Ibu sekalian ya. Tolong pikiran-pikiran seperti itu dijauhkan sehingga kita tidak kesulitan untuk mengetahui dan menerima Tuhan Allah yang maha baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dialami oleh Ayub dan keluarganya sesungguhnya itu adalah suatu demonstrasi kuasa Allah yang tidak terbatas. Bayangkan, Ayub mengalami hal yang amat sangat buruk, tetapi dia tidak murtad, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sesungguhnya keputusan-keputusan Tuhan itu tidak terselidiki dan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Maka itu melalui renungan yang singkat dari kitab Ayub pasal yang ke-8 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita harus tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan Allah yang tidak terbatas itu. Jangan turuti apa yang dikatakan oleh Bildad itu ya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun ini 2022 kita sudah sampaikan dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan akan memberikan kepada setiap kita kemenangan yang gilang gemilang. Dan bulan Januari tema gereja kita adalah The Helper, artinya Tuhan menyertai kita, Tuhan yang mau menolong kita kapan saja, dimanapun kita berada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, percayalah Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan mau menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Biarlah kami terus mengarahkan hati kami kepada kedaulatan Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami mengamenkan Tuhan bahwa Engkau adalah the helper itu.
Engkau penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Dan Engkau menolong kami karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.